Ya, salam sejahtera bagi kita semua yang dikasihi Tuhan. Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan saya Pastor Joshua Tewu DBS dalam program rohani spesial kesayangan kita bersama, Perspektif Joshua Tewu. Shalom, Shalom. Zovanka. Kita pertama kali ketemu waktu saya pelayanan di gereja yang di Senen itu, Menara Betul, Era. Gereja Allah Baik. Gereja Allah Baik, ya. Saya beberapa kali sudah melayani di sana, tapi kemudian saya dapat telepon dari teman saya Pak Thomas, Ya. Pastor Jos, yaitu ada tamu, ada bintang sinetron bla bla bla. Oh ya, ya saya nggak terlalu terkejut sih kalau ada artis-artis yang dipanggil untuk bicara, apalagi sudah anak Tuhan. Tapi yang saya terkejut, latar belakangnya dulu bukan Kristen. Oh ya, itu bagus ya. Saya terkesannya sama Jovanka bukan karena Jovanka seorang yang populer di negeri ini, bukan masalah yang lain-lain, prestasi-prestasi sekulernya. Saya selalu tertarik kalau seseorang itu punya keputusan Amin. untuk mengikut Yesus. Nah, saya lihat ada pada diri Jovanka juga itu, dan itu sebabnya nanti kita ngobrol-ngobrol, kita terangkan, dan semoga tampilnya Jovanka sebagai narasumber kita untuk menjadi inspirator, khususnya bagi kaum wanita, ibu-ibu, dan yang lainnya. Yes. Itu boleh terjadi dengan Tuhan Yesus dimuliakan. Tapi sebelum kita jauh diskusi, mungkin Jovanka sapa dulu pemirsa Perspektif Joshua Tewu. Halo, shalom pemirsa. Saya Jovanka Mardova. Senang sekali saya dapat kesempatan untuk bisa jadi tamunya Pak Joshua ini. Suatu kehormatan buat saya, dan semoga sharing ini bisa jadi manfaat untuk semua yang menonton acara ini. Ya, puji Tuhan, terima kasih. Dan sebelum saya membombardir Anda dengan jutaan pertanyaan, Silakan. kita lihat dulu yang saya panggil Jo aja karena memang katanya seringnya dipanggil Jo, lebih akrab ya Jo. Betul, lebih singkat, lebih gampang. Lebih singkat, lebih gampang. Ini kita sekarang triple Jo ini kayaknya. Saya juga orang Kolaborasi panggil Pak triple Jo ya Pak. Iya, Joshua, Jovanka, Jo Tewu. Ya. Nah, Jo, ini kan isu-isu yang terdengar di luar. Jo itu seorang murtadin. Ya, jadi orang yang tadinya bukan Kristen, Ya. lalu kemudian dalam perjalanan kehidupan memutuskan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Yes. Ini ceritanya bagaimana? Padahal ini Jovanka ini kan artis, artis dalam pengertian yang general, ya punya dampak sebagai seorang seniman di bidang fotografi, di bidang film dan lain sebagainya. Saya lihat beberapa penyimpanan media sosial ini pernah jadi cover majalah. Ya. Dan memang model, Ya. ya, dan juga pernah main sinetron yang cukup laris di Indonesia. Sinetron itu sangat luar biasa, digemari banyak orang. Betul. Dan menjadi bintang tamu yang sangat spesial, dan banyak lagi sahabat. Dan biasanya seorang artis, seorang seniman itu butuh dukungan publik yang besar. Sehingga apapun dipertaruhkan untuk popularitas, dukungan publik, termasuk agama, termasuk iman. Tapi Jovanka gak beda ini. Berani memutuskan bahkan mau kehilangan segalanya demi Kristus Yesus Tuhan. Ya. Haleluya. Amin. Bisa cerita kenapa Anda jadi Kristen, Jovanka? Ini ceritanya sebenarnya udah agak lama ya, sekitar tahun saya terima Kristus itu tahun 2009. 2009 itu titik terendah hidup saya sebenarnya. Titik terendah hidupmu, oke. Titik terendah, saya bilang Titik nadir istilahnya. titik terendah saya bilang karena di titik itu saya kehilangan
jati diri. Jadi perkawinan saya selesai, saya harus kembali ke Indonesia tanpa anak. Jadi otomatis saya kehilangan jati diri, kehilangan siapa diri saya gitu. Saya bukan istri siapa-siapa, bukan ibu siapa-siapa, nggak ada anak, saya nggak ada pegangan sama sekali gitu. Jadi itu titik terendah saya. Ya, di titik itu, di dalam kedepresian itu saya juga nggak ada pekerjaan. Ada seorang teman yang approach saya, dia bilang, wah kamu gabung aja ke ministry kita, ke persekutuan doa, biar kita bantu doain. Wah, orang kalau lagi down itu ya Pak, terserah mau doa dengan cara apa, tapi itu kita butuh banget ya, karena itu kayak air, kayak orang yang kekeringan tapi perlu air. Nah, pada saya datang ke persekutuan itu, saya pikir ini luar biasa sekali ya perempuan-perempuan Kristen ini ya. Mereka nggak kenal saya, nggak tahu story saya, nggak tanya-tanya kenapa saya ada di situ, tapi mereka mau doain, dan doanya mengena sekali, doanya bisa spesifik yang saya sedang alami gitu, keterpurukan yang amat sangat. Jadi pada saat mereka doa itu saya nggak bisa ngomong Pak, saya cuma bisa nangis. Dan mereka makin lihat saya nangis, makin kencang doanya. Waduh, itu saya bilang nih ada apa ini ya itu ya. Itu saya yakin tuh jamahan Tuhan ya. Amin. Dan dari situ mereka undang saya ke gereja mereka untuk hari Minggu berikutnya kan, untuk hadir. Nah, saya belum pernah datang ke gereja Kristen, saya nggak tahu tata ibadatnya seperti apa. Tapi lagi-lagi perasaan dipenuhi itu yang bikin saya pengen datang. Saya harus datang, saya bilang saya pengen tahu nih seperti apa orang-orang ini, luar biasa gitu. Mereka mau doain strangers dengan sepenuh hati. Doakan strangers, iya kan? yang tidak tahu histori Jovanka itu bagaimana. Betul, tanpa mereka kepo, tanpa mereka tanya ada apa nih, kenapa, tanpa menjudge situasi saya, mereka mendoakan saya. Tahan dulu, ini penting, tanpa kepo, tanpa menjudge, dan ini yang menjadi semacam ketertarikan. Ini orang gak kenal saya, tapi dia mau doakan saya, bahkan dia mau undang saya ke komunitas mereka. Ini luar biasa. Luar biasa, karena biasanya perempuan itu kan senengnya cari tahu, tapi cari tahu hanya untuk bahan perbincangan, bukan cari tahu untuk membantu menenangkan atau cari solusi. Biasanya seperti itu yang kita tahu. Jadi menurut saya, wah ini ketertarikan perempuan-perempuan Kristen ini dahsyat gitu. Perempuan-perempuan ini dahsyat yang mereka lakukan, bahwa mereka bisa menarik seorang dari luar untuk dinaungi, disayang. Saya merasa begitu disayang gitu Pak, di antara orang-orang yang saya nggak kenal. Jadi kan aneh ya. Saya pikir, dan begitu saya hadir di gereja itu juga seperti itu. Yang mengundang saya nggak datang Pak. Jadi bisa bayangin, saya bingung kan ya. Tapi di dalam kebingungan itu saya kok nggak mau pulang, saya mau dengerin terus. Dan begitu Pak Pendetanya bilang, oh ya sekarang bisa berdiri, yang sedang merasa kesesakan. Karena saya sesak, saya berdiri kan Pak, saya nggak tahu apa yang akan terjadi berikutnya. Ternyata setelah saya berdiri, wah tangan-tangan banyak sekali ke saya, doakan saya Pak. Wah saya kan jadi makin terharu ya Pak, ngalirlah itu deras air mata saya. Lagi-lagi semakin saya nangis, semakin orang kenceng gitu doanya. Dan getarannya tuh, aduh saya tuh nggak bisa berhenti nangis Pak, sampai saya tuh sesak napas. Saya bilang, ya Tuhan ini tolong stopin nangisnya karena saya udah mulai sesak. Dan setelah saya menenangkan diri, lagi-lagi orang lewatin saya, pegang pundak saya, dia bilang, sis, God bless you ya sis, are you okay, Haleluya. Aduh tuh Pak, kalau buat orang yang nggak punya apa-apa dan ada di titik terendah, itu ulasan elusan aja itu bisa bikin nangis loh Pak. Itu kasih itu luar biasa. Jadi Anda sebenarnya dimenangkan kasih, karena jamahan kasih. Yes, exactly. Nggak ada yang pernah khotbahin saya, nggak ada yang pernah ajak-ajak apapun. Tapi itu pure, saya jatuh cinta sama kasihnya, dan itu kasih itu nggak bisa lagi saya tolak. Justru pada hari itu juga, setelah ibadah itu, setelah saya tenang di parkiran, yang pertama kali saya lakukan tuh saya telepon papi saya. Karena papi saya masih hidup, saya cuma tinggal papi saya aja. Dan orang paling baik dalam hidup saya. Jadi saya pikir saya orang yang paling baik yang harus saya kasih informasi ini gitu, bahwa saya udah mantap memilih ini. Sebelumnya saya mungkin nggak kesana nggak kesini gitu Pak. Jadi saya
merasa perlu untuk telepon dia. Papimu, saya dengar orang Bukit Tinggi. Bukit Tinggi, orang Minang. Orang Minang. Berarti seorang Muslim ya? Yes, Muslim yang sangat taat, sangat baik, sangat penuh kasih. Muslim yang sangat baik, sangat taat, penuh kasih. Sangat toleran. Sangat toleran ya. Dia sampai membiarkan Anda memutuskan sendiri yang menjadi pilihanmu. Iya, iya. Bahkan hubungan saya sama bapak saya tuh luar biasa, Pak. Setelah saya menerima Kristus pun, bapak saya masih bisa anterin saya ke gereja. Lalu siangnya saya yang temenin dia untuk sembahyang dulu di musola, saya tunggu di mobil, dan ini sesuatu yang normal, yang biasa gitu kita lakukan. Wow, itu luar biasa. Iya. Karena jarang sekali Betul. juga terjadi di beberapa keluarga Kristen yang berbeda agama. Tetapi sebagai anugerah yang Jovanka terima bahwa ada papi yang berdarah Minang, seorang Muslim yang baik, yang taat, yang luar biasa mengasihi anak-anaknya dan sangat toleran. Ini kita beri respect buat papi ya, luar biasa, dan beliau sudah tiada ya? Sudah tiada. Oke. Nah, sebelum kita lanjut lebih jauh, bahwa sejak Anda mengalami jamahan Kristus lewat penyataan kasih saudara-saudara perempuan Kristen pada waktu itu, ya, dan kemudian Anda masuk di gereja dan mendengar sabda firman itu disampaikan, hati Anda sudah mulai ancur-ancuran itu. Ancur-ancuran, Pak. Itu udah taman itu, Pak, kayak orang jatuh cinta, Pak, mau cari tahu terus. Luar biasa ya. Jadi jamahan Tuhan, jamahan kasih itulah yang memenangkan Anda. Betul. Ya, dan luar biasa ya pada waktu itu, saya bisa bayangkan. Nah, nanti saya mau bicara tentang ketika Anda lahir baru, dilahirkan kembali, menjadi ciptaan yang baru di dalam Kristus Yesus. Tentu ada sesuatu yang terbentuk, paradigma yang baru, selera yang baru, keinginan yang baru, orientasi yang baru. Bahkan mungkin yang selama ini didambakan oleh banyak perempuan di dunia untuk menjadi terkenal, menjadi selebriti, punya kekayaan yang luar biasa. Saya yakin Anda mulai rasa tidak berarti semuanya. Tapi nanti sebelum saya gali semua itu, kita lihat yang satu. Jadi waktu Anda mengalami yang namanya perhatian kasih, itu kemudian Anda terenyuh ya, dan sampai pada seperti yang diceritakan tadi, bahwa Anda masuk di gereja dalam, boleh dikata, kehampaan. Dan dalam titik nadir yang Joe cerita itu ya, sudah kehilangan segalanya, tidak punya apa-apa, dan mau hidup ini mau apa. Yang mungkin saja juga terlintas pikiran bunuh diri dan lain sebagainya. Betul, kan karena banyak dipikir untuk apa gitu ya. Karena perempuan kalau nggak ada status, nggak ada pekerjaan, nggak apa, hidup buat apa kalau nggak ada purpose. Itu yang kuncinya, purpose ya. Kalau kita nggak punya purpose, ya memang kayak orang kehilangan semuanya gitu, kehilangan akal, kehilangan hidup nggak ada artinya. Benar. Jadi masuk ke gereja dalam keadaan kayak gitu, Pak. Wow, luar keluar biasa. Dari sana saya penuh sampai saya susah napas gitu ya, Pak. Benar. Secara teknis itu kayak deskripsinya seperti itu. Saya ke parkiran itu harus supaya saya bisa nyetir. Itu pertobatan yang menghasilkan duka cita. Dalam Alkitab bilang pertobatan sejati yang datang dari Tuhan itu menghasilkan duka cita rohani. Kita betul-betul nangis, kita betul-betul nggak tahu bilang apa. Tidak ada lagi istilah bilang, aduh gue kelihatan berantakan nih, nggak ada istilah mau pencitraan diri lagi. Hancur, betul-betul hancur, cuma tahu nangis di hadirat Tuhan. Betul banget, Pak. Saya juga alami itu sejak awal, waktu pertama kali saya lahir baru ya. Saya alami itu juga, Jo. Jadi saya bisa rasakan apa yang Anda rasakan, bahwa orang kalau bertobat, lahir baru, salah satu hal yang dia mesti alami adalah duka cita rohani. Duka cita yang datang dari Tuhan untuk kematian daging kita, manusia lama kita. Saya percaya, Pak. Supaya bisa dibangkitkan manusia yang baru. Betul.
Seperti Makanya itu. saya bersyukur sekali loh Pak. Semua kesusahan yang saya alamin 10 tahun yang lalu itu saya syukurin dengan amat sangat. Karena kalau nggak ada titik terendah itu, nggak Mungkin akan ada Jovanka yang sekarang. mungkin gak ketemu Yesus. Nggak akan ketemu Yesus, nggak akan berapi-api. Sekarang sudah berapi-api ya. Cinta Tuhan Yesus gitu ya. Haleluya. Itu semua karena pada saat Tuhan menjamah saya dalam keadaan kosong. Kalau orang kosong kan bisa diisi ya Pak. Tapi kalau kita dalam keadaan nyaman dan penuh segala-galanya ada, agak sulit juga ya ada perjumpaan atau mengalami Tuhan. Ya, artinya Jadi kita syukurin lah Pak. Kalau setiap orang punya saat, Ya. waktu untuk dijamah Tuhan. Ya. Nah, waktu itulah Tuhan tahu ini waktunya Jovanka untuk dipanggil. Ya, Dan puji Tuhan, banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Tapi saya lihat bahwa Anda orang yang terpanggil, dipilih, dan puji Tuhan, saya harapkan akan setia. Amin. Seperti anak-anak Tuhan yang lainnya. Dan Karena mungkin menjadi yang Kristen bikin- gak betul. gampang. yang bikin saya juga terharu ya Pak sama kasih Tuhan Yesus itu, bahwa dia mencintai bukan cuma anak-anaknya yang Kristen ya Pak, dia mencari dombanya yang hilang. Betul. Jadi saya begitu baca Yohanes ya Pak, itu saya nggak bisa berhenti nangis, karena saya mau bilang sama Tuhan Yesus, bilang ya ampun Tuhan, itu aku yang udah lama banget kemana-mana ya jalan-jalan itu, setelah usia 35 tahun baru bisa ketemu apa yang dicari. Bukan Bisa jalan-jalan, sudah terjebak di jurang lagi. Udah hampir mati kan? Iya, Di betul. jurang itu Betul, Pak. Di istilahnya. ujung. Udah di ujung ya, Pak. Di gambaran dalam perumpamaan di Alkitab itu, gembala yang baik itu meninggalkan 99 ekor domba yang aman di kandang, Betul. lalu bertaruh nyawa untuk mencari seekor satu. domba yang terjebak di jurang dan terancam binasa, yang namanya Jovanka Mardova. Amin. Aduh betul banget Pak. Jadi ya itu ya yang bikin saya wow, Tuhan Yesus tuh cintanya bukan cuma sama orang-orang tertentu Pak. Itu yang salah paham yang saya sering dengar ya. Wah berarti dia cuma cinta sama yang Kristen doang karena yang Enggak, Kristen yang betul. selamat. No, dia itu cinta datang untuk semua orang. semuanya. Amin. Tapi dia nggak bisa paksa. Dia hanya bisa jamah lalu kita merespon. Iya. Karena kalau dia jamah kita nggak respon, dia nggak bisa paksa Pak. Andaikan dia bisa paksa, kita semua selamat. Betul. Kadang-kadang saya suka berharap sih Pak, kenapa Tuhan Yesus nggak paksa aja ya Pak, biar semua yang kita cinta itu selamat gitu. Tapi ya itu lagi-lagi. Tapi kita di sorga tidak ada harus orang yang merespon. masuk sorga karena terpaksa. Ya, semua orang yang masuk sorga karena punya keputusan hati untuk menerima, Ya, menerima Yesus kebenaran. sebagai juru selamat secara pribadi. Benar. Nah, luar biasa. Jadi Papi sudah tiada. Waktu Ya. jadi sempat berdoa buat Papi supaya dia juga menjadi orang sangat yang Pak, percaya. saya berbagai macam cara Pak, berbagai macam kisah-kisah lucu, saya ajak ke sini, saya ajak ke sana. Ya puji Tuhan 3 kali ya saya ajak papi saya untuk menemani saya beribadah, yang awalnya nggak mau ikut ke dalam sampai ikut ke dalam. Masuk gereja? Masuk gereja. Dan lucunya begitu masuk gereja dengar khotbahnya bagus, papi saya bilang ternyata bagus ya bahan omongannya ya. Saya nggak tahu apa yang ada di kepala orang luar ya Pak. Kita ibadah mungkin disangkanya bahas apa ya. Padahal yang kita bahas adalah kehidupan kita, kehidupan keluarga, kehidupan masa depan, masa kini, parenting, love. Sebenarnya yang dibahas di gereja itu adalah kehidupan khotbah kehidupan. sehari-hari yang semua orang butuh dengar gitu. Betul. Nah, jadi papi saya suka, dan sebelum meninggal juga puji Tuhan ada hamba Tuhan yang sangat berjasa ya di hidup saya, tuh Bapak Saifuddin Ibrahim. Saifuddin Ibrahim. Ya. Wah, Om Sai, dengar nih. Saifuddin Ibrahim mesti dengar ini. Ternyata Om Saifuddin Ibrahim juga adalah orang yang sangat terkesan dalam hidup Jovanka. Kenapa? Sangat. Karena pada pagi hari ketika ayah saya masuk ICU, pagi itu nggak tahu kenapa saya tergerak untuk kirim message SMS ke Pak Saifuddin. Saya bilang, Pak mohon doanya ya Pak. Kebetulan memang kita 2 tahun terakhir itu pernah beberapa kali ada ibadah sama-sama, dan saya ikutin khotbahnya beliau, ikutin ajaran-ajaran beliau. Kita sering makan sama-sama juga. Tapi udah lama 2 tahun ada jeda kita nggak ketemu. Nah tapi pagi itu saya nggak tahu kenapa saya reach out ke Pak Saifuddin. Saya bilang, Pak tolong bantu doa aja ya Pak. Saya nggak pikir apa-apa lagi, saya cuma minta bantu doa. Nah di mana, dia bilang, oh bapak saya ada di rumah sakit ini sekarang, makasih Pak doanya. That's it.
Itu saya SMS sekitar jam 7 pagi. Jam 10 Pak Saifuddin ada di depan kamar ICU, coba Pak. Aduh, benar-benar itu buat saya sukacita yang amat sangat. Karena saya pikir, wah Tuhan izinkan ada orang lain yang mendoakan papi saya selama papi saya sedang berjuang melawan maut ya. Saya minta banget sama Tuhan, Tuhan jangan ambil dulu gitu sebelum papi saya menerima kebenaran. Jadi di situ kita berdoa bareng, kita ngobrol bareng dengan keluarga-keluarga yang lain juga Pak. Sampai jam 2 siang Pak kita doa. Papi saya meninggal setelah itu jam 3-an. Luar biasa. Jadi Aduh, sudah puji Tuhan, sempat Pak. dilayani dulu. Yes. Ya, Pak Saifuddin berkali-kali berbisik, ngobrol, pegangin, dan ya itu sama sekali nggak ada apa ya. Ya saya nggak sangka lah memang perkenanan Tuhan ya, itu semua luar biasa kalau bukan kasih karunia Tuhan. Beliau kan sibuk sekali ya Pak. Saya sempat tanya malah, Pak Bapak kan sibuk banget kok sempat-sempatnya datang. Begini jawab dia, Jovanka saya hari itu memang ada jadwal untuk khotbah di satu persekutuan. Tapi begitu saya dengar papimu ini sedang diambang kematian, ini prioritas. Yes. Jadi jiwa itu prioritas buat dia. Jadi saya berterima kasih sekali gitu ya bahwa Tuhan kirim Pak Saifuddin untuk bisa change schedule loh Pak. Dari sini akhirnya dia pindah jalan ke rumah sakit di tempat papi saya dan kita ibadah sama-sama gitu, kita doain sama-sama. Dan saya percaya pelayanan itu membuahkan. Amin. Ya, kadangkala di ujung detik-detik kematian seseorang, kasih Tuhan dinyatakan. Itu seperti penjahat yang bertobat di sebelah kanan Yesus disalib. Ujung-ujung kematiannya dia serahkan hidupnya kepada Yesus. Dan itu luar biasa ya. Kita yakin papi juga sudah bersama-sama dengan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ya, jadi mami juga sudah tidak ada ya? Mami sudah tidak ada duluan, tahun 99 mami. Oke. Nah, sekarang kita berbicara nih, setelah lahir baru, setelah menjadi ciptaan baru dalam Kristus, setelah menjadi putri kerajaan sorga. Amin. Ya, tentu orientasi berbeda, sudah paradigma berbeda, selera juga pasti sudah berbeda, dan beban yang ada, beban kudus, beban rohani itu pasti Tuhan taruh, karena tidak ada orang yang dipanggil tanpa Tuhan taruh beban, purpose, tujuan hidupnya untuk menjadi saksi Kristus itu jelas. Apa yang paling ini sekarang di dalam panggilan Jovanka, apalagi saya dengar sempat sekolah teologi nih. Nah itu Pak lucu luar biasa ya. Itulah Tuhan kalau udah jamah ya, Tuhan bisa bikin sesuatu yang kita nggak rencanakan, di luar akal pikiran, di luar segala. Saya dulu orangnya yang sangat terencana loh Pak. Semua yang terjadi dalam karir saya itu saya sangat disiplin. Saya casting untuk, kalau saya nggak sibuk syuting saya pasti sibuk casting untuk dapatkan peran. Jadi saya terbiasa dengan perencanaan dan mengetahui titik akhir gitu ya. Tapi setelah lahir baru banyak hal-hal yang terjadi yang wow. Saya dapat kerjaan bagus, saya dapat ini. Di mana saya belajar bahwa ada hal yang kita perlu rencanakan, tapi indah juga kalau kita let go. Tuhan, saya pagi-pagi bangun, Tuhan, just do what you want with me. Just do what you want with me today. Tunjukin saya mesti ketemu siapa, saya mesti melakukan apa yang please your heart gitu. Jadi tujuannya akhirnya bukan untuk kita punya target secara manusia ya. Secara dunia targetnya sebenarnya nggak ada secara dunia lagi, tapi biar Tuhan yang bekerja melalui hidup kita gitu. Nah, yang tadi Bapak bilang mengenai baju baru, selera baru itu benar banget ya. Saya rasakan sekali bahwa taste kita jadi berubah. Betul. Nah itu semua berhubungan dengan gambar diri saya rasa ya. Karena kita punya gambar diri yang baru, yang luar biasa. Saya merasa anak raja udah pasti menjaga semuanya. Menjaga pergaulan, menjaga omongan, menjaga cara berpakaian. Jadi pokoknya tidak seperti dulu lagi. Iya. Betul. Jadi ya benar Bapak bilang, hidup yang baru itu secara otomatis akan bergeser nilai-nilai baru, akan ada nilai-nilai baru gitu yang kita terapin.
Tapi kabar baik yang di Lentera Baru ini sebenarnya mendatangkan lebih banyak sukacita, lebih banyak hidup yang meaningful. Apa ya, hidup Punya yang arti, yang luar punya biasa. arti, ya. Jadi berdampak. Nah, udah nggak lagi cita-cita saya dikenal, nggak ada passion ke sana. Saya juga udah puas gitu jadi selebriti. Saya udah puas menjalankan kehidupan main sinetron, main ini. Kalau passion saya sekarang itu justru pemberdayaan perempuan. Karena saya lihat ini yang Tuhan taruh di hati saya, bahwa saya sendiri bisa bangkit dan jadi, saya nggak mau bilang lebih baik ya, tapi lebih baik ya. Memang lebih baik. Lebih baik ya. Harus lebih baik. Harus lebih baik. Karena anugerah Tuhan. Saya nggak bisa muji diri sendiri sih Pak. Tapi pokoknya hidup saya bisa lebih baik, bisa berkemenangan, bisa berdampak karena peran wanita yang saya nggak kenal, yang menjamah saya, yang menyayangi saya, yang menaungi saya. Jadi sekarang setelah saya bangkit, saya mau balik lagi untuk bantu perempuan-perempuan yang ada di titik itu gitu. Amin. Yang istilahnya dulu seperti Anda. Persis gitu. Karena saya pikir perempuan itu nggak bisa Pak bangkit sendirian. Iya. Sekuat apapun dia, sehebat apapun dia, butuh komunitas, butuh mentor, butuh guidance kan. Guidance. Tapi juga butuh guidance dalam bentuk doa. Oh ya. Nah, doa orang benar, doa. Makanya komunitas itu penting sekali. Dan puji Tuhan selama 8 tahun terakhir ini saya berkesempatan untuk aktif di Haiti Care and Share. Haiti Care and Share. Care and Share. Itu foundersnya Ibu Lynn Olindo ya. Lynn Olindo ya. Ya. Dan beliau yang selama ini memimpin dan membimbing. Jadi saya sebenarnya dulu anggota aja sih Pak. Tapi saya ikutin dia kemana. Jadi tangan kanannya lah Pak ya. Terus masih ada. Ibu Lynn dengar ini, Bu Lynn, ini buah pelayanan Anda yang sangat memuliakan Tuhan dan sungguh menjadi berkat. Amin. Ibu Lynn support saya untuk Anda ya Bu. Tuhan berkati. Puji Tuhan. Jadi bahkan waktu saya kuliah pun tesis saya adalah peranan perempuan. Skripsi Anda. Ya, skripsi saya peranan perempuan Haiti Care and Share terhadap pertumbuhan jemaat gereja International English Service. Bahwa di situ kita research dan kita survei komunitas perempuan yang kecil ini dampaknya besar sekali untuk penambahan jemaat Pak. Jadi kan luar biasa ya. Kadang-kadang orang pikir ibu-ibu itu kumpul-kumpul ya untuk have fun aja. Tapi enggak juga. Pada saat ibu-ibu kumpul itu dia bawa pulang hati yang penuh. Dia bawa pulang, dia ceritakan kepada suami, kepada anaknya. Sehingga anaknya juga ke gereja, anaknya bawa teman. Suaminya juga mungkin ikut terpanggil. Jadi perempuan ini yang harus di tulang topangan doa itu kan di keluarga itu biasa ibu ya, perempuan ya. Kenapa suami bisa sukses? Karena ibu udah take care of everything. Take care rumah, take care anak-anak, sehingga dia bisa punya karir yang hebat. Jadi kita perlu banget memberdayakan perempuan-perempuan dan support mereka dalam komunitas. Perempuan perlu punya komunitas yang benar. Komunitas yang benar ya Pak? Iya betul. Gak semua komunitas benar. Betul. Jadi sekarang Anda ketua umumnya. Amin. Tuhan lah. Ini jadi ketua umum apa tadi? Haiti Care and Share. Haiti Care and Share. Ya, ini kita bersama-sama dengan ketua umum dari Haiti Care and Share. Ini punya beban yang untuk memberdayakan perempuan, pemberdayaan perempuan-perempuan Kristen supaya mereka bisa lagi lebih menjadi berkat, baik di rumah tangganya, di komunitas di mana dia berada, dan bahkan untuk bangsa Indonesia tercinta.